Ya, shalom semuanya. Hari ini kita membaca kitab Wahyu, Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar.
Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Linda, haleluya, luar biasa. Terima kasih Marcel. Saudara, menarik sekali ya, bahwa perang di Timur Tengah ini sebenarnya adalah perang agama. Jadi salah kalau Anda mengatakan itu bukan perang agama, karena dasar dari Israel ya berperang adalah dari Torah mereka, bahwa mereka punya tanah perjanjian. Ya kan, dari apa yang mereka yakini kan. Nah, kalau dasar dari orang Islam, dasarnya adalah perangilah Yahudi dimanapun mereka berada. Ya dasarnya dari situ. Ya Anda nggak usah diajarin lagi lah, itu hadisin jeprak di mana-mana. Perangilah orang kafir, perangilah orang Yahudi. Dan sampai sekarang itulah yang memotivasi orang-orang Islam ini. Ya, sebab orang Palestina itu sudah punya tanah. Ya Pak, Yordania itulah 60% penduduk Yordania itu adalah orang Palestina, saudara. Ya, lalu mereka memang punya tugas memerangi orang Yahudi sampai akhir zaman. Jadi itu perang yang benar-benar real. Anda nggak bisa bilang bahwa perang itu tidak ada. Nggak bisa, saudara. Perang itu ada. Dan itu adalah perang yang diinginkan oleh orang Islam. Orang Yahudi mau perang enggak. Orang maunya berdampaian. Makanya mereka merelakan West Bank. Ya. Nah kalau sekarang sudah begini ya saya yakin pasti akan diambil. Saya yakin pasti akan diambil West Bank itu. Ya. Karena itu sebenarnya wilayahnya mereka berdasarkan Torah. Ya, jadi bodoh orang-orang Islam ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Ini tentang Mesias ya, jadi gini. Ketika Israel mendapat dari Liga Bangsa-Bangsa ya, dulu belum PBB, tahun 1947 kemerdekaannya, bukan kemerdekaan tapi hak atas tanah itu. Lalu tahun 1948 perang ya Liga Arab. Lalu 1963, 1967, 1973, ya kan? Israel. Dasarnya sama, saudara. Dasarnya adalah bunuhlah orang Yahudi. Setelah 73 selesai, maka tahun 79 terjadi perdamaian ya. 79 dan seterusnya. Maka adalah perdamaian Israel dengan semua ya bangsa Arab. Kecuali apa saudara, Hamas, Indonesia, Iran, Syria, apalagi Yaman, ya, Hezbollah, bukan Lebanon ya, tapi Hezbollah, saudara. Aneh ya, Afghanistan. Ya, Hamas, Indonesia, Iran, Syria, Yaman, Hezbollah, Afghanistan. Tapi perdamaian Israel dengan bangsa Arab itu terjadi sejak 1979. Itu saya cerita fakta. Ya, saya cerita fakta. Anda itu cuma ada di Wikipedia, Anda bisa cek semua, itu akses tak terbatas. Ya, dan kita sudah bahas ini berbulan-bulan di channel ini ya. Dari mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, terus kita berkala.
Inilah perang yang terjadi sejak 1948 ketika bangsa Israel bertunas dan pohon-pohon lain, bangsa-bangsa lain juga. Indonesia 45, ya kan? India, Malaysia, Singapura, semua. Seluruh dunia pasca Perang Dunia Kedua tahun 48 sampai tahun 65 itu semua banyak bermunculan bangsa-bangsa baru di dunia, ya kan, termasuk Israel, ya. Nah, kalau Israel sudah bertunas, artinya itu penggenapan, ya, penggenapan di mana firman Tuhan tidak akan meleset. Sudah terjadi, itulah saatnya, ya, itulah saatnya. Nah, dasar dari orang-orang ini, dasar dari orang-orang Islam ini memerangi Israel adalah dari Al-Quran dan dari hadisnya mereka. Ya, sesungguhnya akhir zaman tidak akan terjadi sampai semua orang Muslim membunuh orang Yahudi. Bahkan ada disebut dengan ada pohon Yahudi, ya, seluruh pohon batu-batu pun, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah, kecuali ada satu pohon namanya pohon Yahudi. Aneh, saudara, pohon Yahudi. Pohon Yahudi ini karangannya orang Islam, ya saudara, ya, pohon Yahudi ini, ya. Tetapi apakah mereka akan menang melawan orang Yahudi? Tidak akan menang, tidak akan menang sampai ada damai, benar-benar damai di Israel. Hari ini yang terjadi adalah sebuah pertunjukan kualitas bangsa-bangsa. Yahudi yang kecil itu, orang bangsa Israel yang kecil itu, ya, kita lihat, ya. Ya, lihat, ya. Ini adalah negara Islam semua nih. Yang putih itu negara Islam semua tuh, ya. Aneh, ya. Ini saya ganti warnanya jadi biru, ya. Ini negara Islam nih. Nah, ini, ya. Ini semua negara Islam semua nih. Semua yang putih ini negara Islam tuh, ya. Saya kasih garisnya tuh, ya. Ini wilayah ini. Nah, ini negara Islam semua nih. Melawan, nih saya kasih warna hijau. Melawan satu Israel yang kecil di sini, saudara. Saya kasih hijau. Semua itu ngelawan satu hijau ini loh, saudara. Dasarnya satu, bunuhlah orang Yahudi di mana, perangilah orang Yahudi. Ya. Coba bayangin, ya, satu negara kecil ini yang mengalahkan semua orang-orang di sini loh, saudara. Yang segini besar, coba. Nggak ada yang sanggup loh. Ini segini banyak ini, ya, termasuk Indonesia, ya, termasuk Indonesia. Ini belum tambah Indonesia loh, ya. Anda lihat, ya, satu negara kecil ini ngelawan seluruh dunia itu, seluruh dunia Islam. Penduduk Israel itu hanya 14 juta, kurang lebih 14 juta orang melawan 2 miliar orang Islam di dunia. Ya. Ini adalah perang 14 juta melawan, ya, 2 miliar. Ini adalah perang 14 juta orang Yahudi melawan 2 miliar orang Islam. Bisa kalah loh orang Islamnya loh. Hanya gara-gara 14 juta. Ya. Firman Tuhan bilang apa? 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan selaksa. Iya kan? Iya kan? Artinya kan apa, saudara? 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan selaksa. 10.000 kalinya, saudara. Ya, iya kan, sama kan? 20 juta melawan 2 miliar kan? 20 juta
melawan 2 miliar. Ya kan? Satu mengalahkan 1000 kali, saudara ya. Ya kan? Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Dan nggak bisa menang, sampai kapanpun nggak akan menang. Nah, balik lagi ya. Hari ini Indonesia terlibat ya sebagai bagian dari persekongkolan jahat, permufakatan jahat melawan orang Yahudi. Hari ini Indonesia terlibat. Ya, negara kalian, negara Indonesia. Ya, terlibat. Bisa menang, nggak bisa. Yang bisa celaka nanti. Itulah akibat, itulah sebabnya, maka Liga Arab, ya Arab Saudi, Yordania, Mesir, bahkan Afrika Utara, ya semua berdamai. Negara-negara melalui Abraham Accord itu ya, semua berdamai. Yang belum mau berdamai hanya Hamas, Indonesia, Iran, Syria, Yaman, Hezbollah, Afghanistan, dan semua ini negara-negara miskin. Termasuk Indonesia banyak utangnya. Kenapa kalian banyak utangnya? Karena kalian ngutukin Yahudi terus. Kalian bukannya bekerja sama dengan orang yang punya duit dan punya kekuasaan, malah kalian memusuhi yang tanpa sebab. Permusuhannya itu tanpa sebab. Orang Yahudi salah apa sih sama orang Indonesia? Nggak salah apa-apa. Orang Palestina ini berjasa apa sih sama Indonesia? Kan nggak berjasa apa-apa. Ya, pertarungan kalian kan hanya karena sentimen agama saja. Kan bodoh kalian. Asal janji agamanya Islam sama-sama Islam, kalian saling bela. Padahal kalian saling merugikan satu sama lain. Apakah orang-orang Palestina ini berjasa di Yordania, di Arab, di Kuwait, di Lebanon, di Mesir? Enggak, mereka biang kerok. Makanya nggak ada yang membelain Palestina lagi, biang kerok. Nggak ada yang mau lagi. Tapi kalian Indonesia malah sok-sokan mau belain. Kan bodoh nih kalian ini. Nah, ternyata ini sudah ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Dalam Alkitab. Coba kita lihat dulu ya, satu-satu ya, kita lihat dulu sebelum kita lanjut nih. Lihat. Di dalam 13 prinsip iman Maimonides. Maimonides adalah seorang rabai Yahudi ya. Ini sudah kita ajarkan di kelas Hagios Bible College secara lengkap, tapi saya hanya membahas sedikit saja. Anda kalau yang tertarik membahas dengan lengkap ya Anda ikut Hagios Bible College mulai Januari ya. Kita ada project kita ada Bible College ya, setara dengan S1 dan setara S2. Yang S2 kita belum buka. Nanti Hagios Bible College yang tahap 1 ini selesai, ya, yang yang S1 selesai, maka kita buka S2-nya. Ya, nanti kita ada banyak sekali pengajar-pengajar ya masuk ke sini ya. Ada pengajar-pengajar yang lain. Nah, kita jadi yang ngajar nanti bukan saya ya. Saya sekarang ini capek sekali karena saya semua tak single semua ya. Tapi nanti kita ada banyak sekali pengajar yang berkualitas, yang bagus ya. Dan orang-orang ini luar biasa sekali ya. Saya nanti berharapkan juga ya beberapa orang, sudah saya lobby secara pribadi, sudah saya sebutkan juga beberapa kali, ya untuk mengajar, untuk membantu saya mengajar. Itu ya, nanti Januari kita ada gelombang baru ya. Januari angkatan ketiga, daftarnya dari sekarang, ayo ya, buruan daftar. Ya kita satu kelas kurang lebih 30 orang ya, satu kelas 30 orang. Luar biasa ya, nanti kita kita banyak bicara tentang Yahudi dan Kristen ya, selalu di sana kita banyak bicara di sana. Coba Anda lihat ya, di dalam tulisannya Maimonides ini ya. The days of the Messiah. Apa itu kedatangan Mesias? Apa itu hari datangnya Mesias? Ya. Orang Yahudi itu punya tafsir tentang Mesias, Saudara ya. Tafsirnya tidak salah, cuman address-nya selalu salah. Dia menafsirkan, menggambarkan Mesiasnya itu tidak salah, Saudara. Tetapi dia selalu merujuk kepada Mesias yang salah. Ya. Ini contohnya ya. Contoh nih, list Mesias yang orang Yahudi. Kan pertama kali yang mengklaim dirinya Mesias adalah Yesus Kristus, ya kan? Lalu orang Yahudi menolak.
Ya, dia melakukan apa namanya? Melakukan diskualifikasi terhadap ini ya. Ini didiskualifikasi. Ya, Mesias satu-satunya Mesias yang didiskualifikasi oleh orang Yahudi. Tetapi kemudian Yahudi banyak sekali mengadres kepada Mesias yang lain dan semuanya meleset semua. Mulai dari Yudas Galilea, Teudas, Simon Perea, Androges, ya, itu dicatat oleh Yosefus, sejarawan Yahudi. Ternyata mereka semua meleset. Bukan didiskualifikasi, meleset. Lalu yang terkenal sekali Simon Bar Kokhba ini. Ya, Simon Bar Kokhba ini melakukan revolusi Bar Kokhba, sempat mereka menang perang lawan Roma, cuman sebentar aja lalu kalah, saudara. Yang mentahbiskan adalah rabai yang sangat terkenal, rabai yang sangat hebat, yang diakui levelnya sama dengan Musa, ya, rabai yang selevel dengan Musa menurut orang Yahudi, ya, dipuji-puji satu level, bahkan itu adalah nubuatan Ulangan 18 ayat 18. Itu adalah merujuk kepada rabai ini, namanya Rabai Akiva. Rabai Akiva ini yang mengatakan bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias. Ya, meleset. Akhirnya Rabai Akiva dikulitin, ya, sama orang Roma, dikulitin, dimutilasi, terus dagingnya itu dijual di toko-toko daging. Serius, itu ngeri sekali ya. Dijual, dimakan sama orang Roma. Saking marahnya orang Roma sama Rabai Akiva ini ya, karena dalam tanda kutip hasutannya dia itu menggerakkan seluruh orang Israel buat ngelawan Roma habis-habisan. Tapi sejak saat itu ya, negara, kata tulisan Israel dicoret, diganti Palestina, sengaja supaya orang lupa dengan bangsa Israel. Tidak boleh orang Yahudi kembali ke Yerusalem sejak itu, saudara. Gara-gara Rabai Akiva sama Simon Bar Kokhba kalah perang. Mesias salah, saudara, nubuatannya meleset, ya, meleset itu ya, Mesias ini ya, salah lagi nih, ya, dua-dua salah. Ada Moses Krete, Abraham ben Samuel, ya, dan ada namanya Sabbatai Sevi yang mengaku dirinya Mesias di Turki. Dia seorang kabalis ya, Rabi Yahudi dan kabalis, ahli kabalah. Tapi kemudian dia dipaksa oleh orang Turki ya untuk menjadi Islam. Ya, sama Ottoman Turki itu ya, dipaksa tahun 1600. Dipaksa jadi Islam. Selesai, saudara. Nggak ada Mesias lagi. Banyak sekali ya, sampai tahun 2000 kemarin masih ada ya list Mesias. Orang-orang Yahudi mendeskripsikan Mesias dengan benar, tetapi mereka selalu mengadres kepada hal yang salah tentang Mesias ini. Ya, kedatangan Mesias. Oh, coba kita lihat. The days of the Messiah will be the time when the kingdom will return to Israel. Prinsip ke-12, prinsip iman ke-12, ya. Prinsip iman ke-12 bagi orang Yahudi ini adalah the days of Messiah. Bentar ya, sorry ya. Sebentar. Nah, ini ya, prinsip ya ke-12 bahwa orang Yahudi harus percaya kedatangannya Mesias. Ya, harus percaya. This involves the belief and firm faith in his coming. Semua orang harus menantikan kedatangan Mesias. Orang Kristen juga sama ya. Orang-orang, ada upah bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Ada upah bagi orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, ya, yang mempercepat kedatangan Tuhan, Mesias ya. Di dalam Kristus kan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam prinsip orang Yahudi ada upah bagi orang-orang yang menantikan Mesias, ya. And that we should not find him slow in coming. Dia tidak akan berlama-lama, ya. Ya, tahu he tarry, wait for him. Dia tidak akan berlama-lama, saudara. Sekalipun kelihatannya terlambat, ayo, percaya, tunggulah dia. Ya, percaya, tunggulah ya. Katanya begitu ya.
Ya, no date must be fixed for his appearance. Nggak ada orang bisa tahu kapan datangnya. Nggak ada. Ini tahun 1000 ya. Ini Maimonides ini tahun 1100. Ya, ada ya katakan no date must be fixed for his appearance. Neither may the scriptures be interpreted ya with the view of deducing the time of his coming. Sekalipun secara banyak penafsir-penafsir ya Alkitab menafsirkan bahwa dia akan datang segera, ya. Tetapi ada sebuah the sages ya, sebuah tulisan ya di dalam Alkitab ya di dalam ini a plague on those who calculate periods. Jadi nggak bisa, orang tidak bisa orang tidak akan bisa meramalkan kedatangan, bahkan orang-orang yang ngaku-ngaku ini akan datang tahun sekian ini akan terkutuk. Ya, akan terkutuk. Ya. We must have faith in him, honoring and loving him, and praying for him according to the degree of importance with which he is spoken by every prophet from Moses to Malachi. Ya, jadi kita harus percaya bahwa dan beriman, yang mengasihinya, berdoa pada dia, ya, according to the degree of importance which he is spoken. Dia sudah dikatakan ya oleh semua nabi dari zaman Musa sampai Maleaki. Itulah kan Yesus bilang, bukankah Musa sampai Maleaki bicara tentang aku, maksudnya tentang Mesias, tentang kedatangan Mesias itu, ya. He that has any doubt about him or holds his authority in light esteem imputes falsehood of the Torah. Di orang-orang yang ragu bahwa Mesias akan datang, ya, berarti dia adalah orang-orang ya yang dia orang-orang sesat lah, gitu ya, orang-orang sesat menurut Torah, ya, which clearly promised in his coming, ya, in the chapter of Balaam, ya, Peshat Balaam, ya, dan ya dikatakan kamu yang berdiri, ya, yet stand this day all of you before the Lord your God. Orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan ketika dia datang. Ya. Menarik sekali ya. Yesus pernah berkata ya, orang-orang yang bersanggup berdiri di hadapan anak manusia. Orang yang sanggup berdiri. Supaya kamu sanggup berdiri. Saya jadi teringatin ya. Sanggup berdiri tegak di hadapan anak manusia. Ketika dia datang ya, coba di mana ayatnya ya. Saya tiba-tiba teringat ayat ini ya. Lukas 21 ayat 36 ya. Lukas 21 ayat 36. Ini menarik sekali ya, lihat. Ya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Itu tadi ya, pakai pakaian mewah, ya, hidup bermewah-mewah, hidup dengan glamor tanpa Anda peduli dengan orang-orang miskin. Itu namanya syarat pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi itu loh. Supaya jangan hari Tuhan, the day of Messiah, ya, hari Tuhan itu the day of Messiah, jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke dirimu seperti suatu jerat. Kalau kamu hidup berfoya-foya, hedonisme, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, makanya kamu yang pendetanya hedonisme, kamu pergi tinggalkan. Jangan kamu ibadah di sana, nanti kamu tiba-tiba ya terjerat. Kamu terjerat. Kekayaan itu akan menjeratmu, saudara. Hedonismemu itu akan menjeratmu di hari Tuhan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini sama pengajarannya Maimonides tadi sama, ya, yang Yesus ajarkan. Supaya kamu berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Ya. Tadi ya, supaya kamu bisa berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Ya.
Atem Nasafim ya, Atem Nasafim, Yesna Diste. From the general nature of this principle of faith, we gather that there will be no king of Israel, but from David and the descendant of Solomon exclusively. Every one of disputes the authority of this family denies God and the word of his prophet. Jadi orang-orang yang menolak Mesia, apakah orang menolak Mesia ini artinya apa, saudara? Artinya, Mesia ini kan Kristus kan? Jadi kalau denies God and the, artinya apa, saudara? Menolak Mesia, antikristus. Ya, orang-orang yang menolak, yang enggak ada Mesia, nggak akan datang lagi, berarti dia antikristus. Ya, jadi bagaimana orang Yahudi lagi cerita tentang antikristus, kamu lagi malah bilang orang Yahudi antikristus, kan ngawur lagi nih, saudara. Enggak begitu ya. Maimonides pun berkata kita lagi nunggu-nunggu nih. Lalu masalahnya, kenapa ini perkataan yang ini yang Yesus katakan juga orang Yahudinya tidak mengakui tadi, orang Yahudinya tidak mengakui bahwa Yesus ini. Karena bagi orang Yahudi dia berpikir secara jasmania, dia belum tahu. Nanti dia akan mengerti di Wahyu 19 itu, nanti dia akan mengerti. Nanti ya kita bicara ke sana. Sekarang kita cerita ininya dulu. The days of the Messiah will be the time, ya, kedatangan Mesias atau harinya Mesias adalah sebuah waktu di mana the kingdom, ya, kerajaan itu kan Yesus bilang apa? The kingdom will return to Israel, who will return to the Holy Land. Kerajaan itu akan dipindahkan kepada bangsa lain, yaitu siapa? Kristen. Kristen kan menjadi sebuah bangsa, Islam kan menjadi sebuah bangsa. Kristen menjadi sebuah bangsa, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bangsa terpilih, siapa? Orang-orang Kristen. Ya. Nah, the day of Messiah, kerajaan itu akan kembali kepada Israel, akan dikembalikan kepada Israel. Hari ini, ya, kerajaan itu siapa yang mendirikan Israel? Orang evangelikal, Kristen evangelikal, saudara. Orang Katolik enggak, Paus itu enggak suka banget sama orang Yahudi ya. Paus itu tidak suka dengan berdirinya negara Yahudi itu. Tapi orang Kristen evangelikal di seluruh dunia itulah yang mendanai Zionisme pertama kali, yang mensponsori, yang lobby politik internasional untuk mendukung. Karena Yesus tidak akan datang, Mesias tidak akan datang kalau belum ada negara Israel. Sesimpel itu dasarnya. Dan itu benar, Martin Luther pun mengarang tentang kedatangan Mesias di tahun 1600 meleset. Karena belum ada negara Israelnya. The day of Messiah, ya, will be the time when the kingdom, kerajaan itu kembali, ya kan? Kan kerajaan itu dipindahkan, ya kan? Kerajaan Allah dipindahkan. Nah, ya di dalam, oh ini sih. Sebentar ya, duh. Diberikan kepada bangsa lain. Nah, ya. Ya, dalam Matius 21 ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43 ini ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa terpilih, imamat raja di bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan. Itulah orang Kristen. Jadi dalam Matius 21 ayat 43 tadi, ya, Matius 21 ayat 43 ini sama dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, itu kembalikan. Dan kita akan mengembalikan, dan sekarang dikembalikan. Siapa yang mengembalikan Israel kepada negaranya? Orang Kristen, saudara. Orang Kristen lah yang mengembalikan
Zionis, ya orang-orang Yahudi ini ya, Zionis ini, orang Kristen, ya melalui perjanjian Balfour itu kan, itu semua lobbynya orang Kristen, ya. Makanya Benyamin Netanyahu berkata bahwa orang Kristen adalah sahabatnya kami, orang Israel, ya. Ya, his name will be great, ya lihat ya. The king who will then reign, ya. Ya, the king, raja who will then reign will have Zion as the capital of his realm. His name will be great and fill the earth to its uttermost bounds. It will be a greater name than that of King Solomon and mightier. The nations will make peace with him. Bangsa-bangsa akan berdamai dengan dia. Yeah, and lands will obey him by reason of his great rectitude and the wonders that will come to light by his means. Semua orang seluruh dunia akan takluk. Seluruh ya. Kapan ini saudara? Ini adalah kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 itu akan terjadi. Tetapi dihadiri the days of Messiah. Artinya sebelumnya akan ada sesuatu yang besar di Israel. Ya. Ya, that anyone that rise up against him, God will destroy and make him fall in his hand. Di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, orang-orang yang usianya di bawah 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun kan kemarin kita sudah belajar kan? Sudah belajar tentang kerajaan 1000 tahun. All verses of scripture testify his prosperity and our prosperity in him. So far and existing things are concerned, there will be no difference. Ya, ini penting ya. Whatever between now and then, except that Israel will possess the kingdom. Milik Israel, kerajaannya itu. And this is the sense of the rabbin statement, ya. Dari ini ya. Ain bain ha'olam hatsar lemot hamasya ella syafot malachim balachot. Penting ini ya. Ini sebuah keyakinan orang Yahudi, ya, saganya orang Yahudi, ya, bahwa there is no difference between this world and the day of Messiah except the subjugation of the kingdom. Artinya itu masih ada di dunia ini loh saudara. Bukan nanti akhir zamannya sudah zamannya ngeroh-ngeroh, bukan. Sekarang ini saudara. Di zaman yang seperti ini kita masih menggunakan darah dan daging kita. Tadi itu ya. In his days there will be both the strong and the weak in the revelation other. But verily in those days the gaining of their livelihood will be so very easy to men that they will do the lightest possible labor and reap great benefit. Inilah kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah kedatangan Mesias, itu kerajaan 1000 itu sama persis dengan apa yang kita imani, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus, ya, nanti kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah itulah, mereka berpikir, ya, bahwa itu adalah Simon Bar Kokhba, siapa lagi semua ya, satu-satunya kita meleset semua. Tetapi mereka lupa bahwa kerajaan itu kan diberikan ke orang lain dulu, ya. Ini loh, yang di kuning ini ya, the days of the Messiah will be the time when the kingdom will return to Israel. Artinya sebelumnya kan sudah dikasihkan ke orang lain. Dalam Matius 21 ayat 43. Nah ini yang orang Yahudi ditutup matanya. Ditutup matanya ya, di dalam Roma 11 itu ya. Karena asalnya dari pemberontakan nenek moyang mereka. Sampai mereka cukup waktunya. Sampai jumlah bangsa-bangsa lain genap, kata Paulus dalam Roma 11. Sampai jumlah bangsa-bangsa lain, sekarang sudah genap. Sekarang mulai dibukakan orang-orang Yahudi ya, gerakan Messianic Movement itu ya. Banyak orang-orang Yahudi yang convert kepada Kristen. Bukan kepada agama Kristen, tetapi percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Bahwa Yeshua HaNotsri adalah HaMasyiah. Mereka baru mengerti, sebagian sudah terbuka.
Tetapi bukan Yesus yang Trinitas itu. Makanya kalau kamu masih percaya Yesus yang Trinitas, Oneness, Unitarian, wah, kamu ketinggalan kamu, saudara. Kamu tidak akan siap. Kalau kamu masih ributnya itu, kamu tidak akan siap masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu itu, kamu bakal jadi makanannya antikristus itu kamu. Kamu yang masih ribut Trinitas, Oneness, Unitarian, kamu itu cuma jadi bancakannya antikristus stok itu kamu. Akhirnya kan coba lihat tuh, orang-orang ini kan saling mengorbankan sesamanya sendiri kan. Menarik ya. Nah, kita kembali ya, kalau Anda melihat. Bentar. Ya, oh, kita nggak usah ke sini ya, nanti kita masuk lagi kembali ke Wahyu 19. Coba lihat, Anda lihat Wahyu 19. Ya, ada yang mau saya ini ya. Nah, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Oh, sebentar ya, tadi penting ya, tadi penting. Ya, ketika orang Israel ini menantikan kedatangan Mesias, ya, yang adalah Israel atau Yakub, ya kan Kejadian 3 ayat 15 ya. Ini asal usulnya dari Kejadian 3 ayat 15. Sorry, ini dalam bahasa Belanda karena ini khotbah pengajaran kita dalam bahasa Belanda. Anda ya, ini ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular dengan wanita itu ya. Maka keturunan dari wanita itu akan menemukan kepala ular dan keturunan dari ular itu akan menemukan tumit dari wanita itu. Intinya begitu ya dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Nah, saudara, kata tumit ya, 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 Ve'eva asyid Beneka uven Haisa uven Zaracha uven Zarahua Yesufeka Ros ve ata teshuvenu akap, ya, akap atau tumit ya. Akap ini ya, nanti kalau Anda lihat akap ini ternyata Yakub, saudara ya. Kata dasarnya Yakub itu, dia dikasih nama Yakub karena dia memegang tumitnya Esau. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, nah ini bagi orang Yahudi ya. Bagi orang Yahudi, Esau ini adalah orang Roma, saudara. Karena kan yang menghancurkan orang Yahudi siapa? Orang Roma. Dan sekarang orang Romanya menjadi siapa? Menjadi Kristen. Ya kan? Bagi orang Yahudi, siapakah yang meremukan kepala orang Yahudi? Yang meremukan tumitnya, yang meremukan tumit. Atau siapakah yang meremukan Israel? Yang meremukan, yang menghancurkan Israel sampai luluh lantak tak berbekas itu adalah orang Roma. Dan orang Romanya sekarang menjadi Kristen. Makanya kita orang Kristen yang percaya Trinitas, Oneness, Unitarian, kalian disebut Edom. Mari kita lawan para Edomit ini. Kalian itu disebut orang-orang Edom bagi orang Yahudi, saudara. Serius, saudara ya. Bagi orang Yahudi itu kalian adalah Edom. Atau kalian ular itu bagi orang Yahudi itu, ya. Kalian ular itu. Karena kalian gara-gara the imperial law of Roman ya. Dulu kita pernah belajar ya, imperial law. Orang Yahudi itu disingkirkan dan dihancurkan sedemikian rupa. Dan oleh orang-orang ini ya, oleh para bishop dan para paus ini yang membuat ini. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Kalian itu disebut orang Edom, saudara. Orang Yahudi, serius, saudara. Jadi terjadi ada gap di sana. Karena kamu menyingkirkan orang Yahudi itu tadi, replacement teologi itu, makanya kamu disebut Edomit. Ya, kamu keturunan dari orang Roma, produk Roma, ya kan? Kalian orang Kristen kan disebut produk Roma oleh orang Yahudi. Nah itu tadi, karena kalian meremukan itu. Ya. Nah tadi kan, keturunanmu
keturunan ular itu akan meremukkan Israel. Nah itu tadi, dengan Roma itu kan, yang meremukkan Israel kan, 2000 tahun kan, dan produknya orang. Padahal kan Roma dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Nggak ada. Remuknya orang Israel tahun 135 itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Tetapi kemudian pada tahun 365, orang Kristennya mendukung Roma untuk menyingkirkan Yahudi, kan bodoh. Sejak tahun 325 inilah orang Trinitas Oneness Unitarian inilah kalian Edomit. Jadi para Trinitas Oneness Unitarian, kalian penganut dogma dari Roma, penganut dogma dari Bapak Gereja yang pagan itu, kalian disebut orang Edomit. Makanya kamu nggak akan nyambung ngomong sama orang Yahudi. Nggak akan nyambung. Yang salah siapa? Ya kalian yang membuat gara-gara dengan orang Yahudi. Bahkan Martin Luther pun berkata apa? Bakar sinagognya, ya, penjarakan rabi-rabinya, jangan boleh anaknya pergi sekolah, ya suruh kerja paksa maksudnya kan. Martin Luther yang nyuruh. Ya, apakah ada perintah di dalam Alkitab? Nggak ada, di Alkitabnya nggak ada. Itu ulah dari orang-orang oknum-oknumnya yang gila ini. Ya kan, oknum-oknum yang gila ini. Makanya kamu nggak akan nyambung ngomong sama orang Yahudi, saudara. Sampai kapan kamu nggak akan nyambung? Ya. Nah, makanya kita balik lagi tadi ya. Mana tadi ya? Lihat ya, kita hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikandungkan supaya memakai kain lenan halus berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang kudus. Apa itu perbuatan benar? Apa sih itu perbuatan benar? Apa sih itu dari perbuatan benar itu? Atau dari kata apa namanya, sadek, atau di kayu sune. Sadek itu jadi kata sedekah, saudara. Sedekah itulah diakonia, ya. Di kayu sune atau sadek itu adalah perbuatan benar yang hasilnya selalu diakonia atau sedekah. Perbuatan baik benar adalah lenan halus. Kalau Anda mau menggunakan lenan halus ketika Yesus datang, Anda harus rajin sedekah, bukannya berfoya-foya tadi. Karena foya-foya itu akan menjadi jerat bagimu, ya, akan menjadi jerat. Ketika kamu berfoya-foya itu akan menjadi jerat bagimu, saudara. Tadi Yesus ngomong ya, ketika kamu berfoya-foya itu akan menjadi jerat bagimu. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kita ingat Yesus cerita, suatu ketika semua orang diundang ke pesta. Lalu ada satu yang tidak menggunakan pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Itu guru bahtera itu salah ya. Dia bikin desain baju-baju yang aneh-aneh. Itu pakaian pesta. Salah. Pakaian pestanya ini loh, lenan halus itu loh. Lenan putih yang halus. Ya, kain lenan halus yang berkilauan dan putih bersih. Putih bersih. Bukannya yang jumbrang-jumbrang itu kayak Iin Cipto, itu bukan. Saya adalah salah satu yang dipulihkan melalui gerakan bahtera. Tapi saya tahu itu salah, yang sampai itu udah kelewatan. Spiritnya bagus, tetapi tafsirnya kebablasan, saudara. Ya, Iin Cipto itu salah ya, dengan kain lenan putih itu dia bikin desain sampai 3 juta, 10 juta, 15 juta harganya ya. Anda ngerti gak sih maksud ini? Ya, Iin Cipto. Yang dia menggunakan pakaian kebesarannya ya, mana ya? Enggak ketemu ya. Nanti bisa cari sendirilah pakaian kebesaran Iin Cipto ya. Dia menggunakan pakaian yang macam-macam ya. Jubah pesta. Gaun pesta ya. Gaun pesta. Akhir zaman. Sebentar ya, mungkin ada ya. Ngeri ya, kayaknya ini ya. Kayaknya ini ya, saudara. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Bukannya beginian ya, saudara ya. Ini kan dia bikin sampai desainnya sampai berjuta-juta, saudara ya. Desainnya ini ya. Bikin ini. Bukan, saudara. Mereka berpikir inilah baju pesta. Enggak, saudara. Bukan. Baju pesta adalah kain lenan putih. Nanti Anda pakai pakaian putih semua. Bukan juga.
Sebab itu dijelaskan, mau bajumu warna-warni, mau bajumu mereknya Matahari, mau bajumu mereknya merek Vidodito, mau merek Dodo Libret, tetapi yang dimaksud adalah ini tadi, ya, kain lenan putih, ya, kamu harus menggunakan jubah pesta, yaitu, ya, kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, berkilauan dan putih bersih. Kenapa berkilauan? Karena ketulusan hatimu, saudara. Ya, berkilauan, memancarkan terang ketulusan hatimu, putih bersih. Kain lenan halus adalah perbuatan benar dari orang kudus, Zadek di Kayosune. Atau apa, saudara? Hasilnya, buahnya dari di Kayosune dan Zadek, sedekah di diakonia. Itulah pakaian pestamu, bukan berjubah mewah. Bukan dengan kamu sekarang bermewah-mewah. Makanya orang yang hedonisme tidak akan merayakan perayaan perjamuan kawin anak domba. Karena kamu tidak punya baju pesta, kamu akan diusir. Nyasar, itu siapa itu tidak pakai pakaian lenan putih? Seret keluar. Kamu harus menggunakan pakaian lenan putih, saudara. Kalau kamu tidak menggunakan lenan putih, kamu diseret. Kalau kamu tidak rajin berdiakonia, bersedekah, kamu diseret keluar dari perjamuan kawin anak domba. Nggak boleh. Jadi jangan, kamu hati-hati, saudara. Saya itu berkali-kali mengingatkan untuk jangan hedonisme, jangan bermewah-mewah. Ya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Kita semua diundang, tapi kamu harus menggunakan pakaian pesta. Aduh, kita buka saja deh ya, pakaian pesta ya. Ada yang tidak mengenakan, mengapa kamu tidak menggunakan pakaian pesta? Diseret, saudara ya. Loh, kok lama sekali nih. Aduh. Soalnya kilemot ini ya. Jadi mulai sekarang ya kita ada rekening-rekening biasa. Itu bukan buat saya, saudara ya. Sorry ya. Sungguh itu bukan buat saya. Tidak serupiah pun masuk ke rekening saya. Itu saya ngajari kamu untuk kamu bisa bersedekah, berdiakonia supaya kamu siap. Ya, berdiakonia. Bukan, Anda itu jangan sembarangan ombrol-ombrol kasih uang sana sini. Kasihlah kepada gereja komunitas yang mengelola. Karena kan kamu cuma punya satu talenta, kamu sibuk. Kecuali kamu bisa ngasih makan, diakonia itu ngasih makan, saudara. Hati-hati, saudara ya. Sebentar, ini lama sekali ya. Cobain aja dah. Ya, lihat ya, dalam Matius 22 ayat 12. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Nggak bisa jawab, karena dia tidak pernah berdiakonia, tidak pernah bermartur, tidak pernah bersedekah. Sedekah itu bukan ngasih uang. Yesus tidak pernah mengajarkan ngasih uang, ngasih makan. Ya, ketika saudaramu sakit, kunjungin. Ya, hati-hati jangan sembarang ngasih uang loh, saudara ya. Sungguh, saudara. Bahkan Anda mau kirim uang ke saya, kamu tanya, kamu sudah ngirim uang orang tuamu belum? Orang tuamu sudah kamu cukupi dulu. Saya senang kamu kasih uang, saudara. Ya, saya senang kamu kasih uang. Serius, saya senang. Nggak ada orang nggak senang kasih uang. Saya senang. Tapi kamu sudah ngasih uang orang tuamu belum? Kamu udah rawat keluargamu, keponakanmu udah kamu rawat belum? Kalau kamu sudah rawat dan kamu masih berkelimpahan, ayo kasihlah ke saya senang sekali, saudara. Kamu nanti ya, kalau kasih semakin banyak ya, kamu kasih 1 miliar misalnya, kucingmu mati pun tak doain, saudara. Serius, saudara. Waduh ya, kamu ngasih 1 miliar ke saya, kucingmu kawinmu tak berkati, saudara ya. Kamu rawat dulu orang tuamu. Rawat dulu orang tuamu, rawat dulu keponakan-keponakanmu. Kamu enggak sok-sokan ngirim ke saya supaya cari perhatian saya. Sungguh jangan, saudara. Saya senang dikasih uang. Tapi jangan sampai kamu belum merawat keluargamu, kamu terus ngasih-ngasih ke saya. Sayanya sedih, saudara. Ya, apalagi nanti tiba-tiba istrimu telepon, Pak, ini anak belum bayar sekolah, kemarin ada transfer ke Pak Paul nih, 10 juta. Saya pusing, saudara. Tapi kalau kamu sudah berkelimpahan, semua keluargamu udah kamu rawat, kamu kasihlah 1 miliar ke saya senang, saudara. Nanti kucingmu kawin, tak berkati, saudara. Nah, itu aja.
Itu ya, dalam Matius 22 ayat 12 itu ya. Kamu harus menggunakan pakaian pesta di perjamuan kawin anak domba tadi ya. Ya. Sesudah itu dia berkata pada mbaknya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang diundang tadi tidak layak untuk itu. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Kemana saudara? Ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Kamu suruh semua ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, nggak peduli saudara, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kami itu dengan tamu. Tapi kamu harus apa saudara? Menggunakan pakaian pesta. Orang, saya sudah bilang berkali-kali ya, dua hal, kamu orang Kristen, dua hal yang membuat kamu auto neraka, kalau kamu tidak bersedekah dan kamu tidak mengampuni. Ya. Baik lagi ya, Wahyu 19. Hati saudara ya, saya sudah ngomong loh ya. Saya sudah ngomong. Lalu ia berkata padaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata padaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah. Dan Yesus tidak pernah menolak disembah, saudara ya. Di TikTok itu ya, kamu kok manusia disembah. Lah iya, manusia yang disembah aja nggak ribet, lah kamu yang ribet. Yesus aja tidak pernah sekalipun Yesus menolak disembah, lah kamu kok ya ribut orang-orang Islam. Yesus tidak pernah minta disembah, tetapi orang yang menyembah Yesus diterima penyembahan itu. Nggak seperti Allahnya Islam. 8 kali ya, sembahlah aku sebab aku lo yang hak. Gundulmu peang. Saya mah kalau ada orang nyuruh-nyuruh saya nyembah orang, nyembah siapa ya? Kamu sembah itu nggak mau. Siapa nih? Sembahlah aku ya. Kalau ada orang bilang sembahlah aku nggak mau saudara. Ya, kamu udah tahu nih, aku nih nabi, kamu harus menghormati aku ya. Ada orang ya ngaku-ngaku nabi itu ya. Nabi ngaku nabi, minta dihormati. Saya nggak perlu memaksa-maksa Anda menghormati saya sebagai nabi. Kamu boleh percaya, enggak ya nggak apa-apa. Percaya juga nggak apa-apa. Emang gua pikirin. Ada orang ngaku-ngaku nabi minta dihormati sebagai nabi, jangan, hati-hati, jangan mau ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, aku ini nabi loh, kamu harus menghormati saya. Jangan mau saudara ya, itu nabi palsu. Saya tidak pernah memaksa orang untuk menghormati saya. Ya saudara ya, hati-hati ya. Terus, ya, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya. Kalau Anda, apa yang dimaksud kesaksian Yesus? Ya, ketika kamu bermarturia, itu loh kamu sudah bernubuat kepada orang-orang yang kamu injili itu. Makanya kami tiap bulan, besok ya hari Sabtu kami berangkat ke Den Haag. Jadi ibadah Sabat Sabat pelayanan Sabat kita di Sabtu, kita pindah ke Den Haag di Grotemarktstraat. Ya. Beberapa orang ikut ya, orang-orang bule, jemaat kami orang-orang bule saudara ya. Kita tidak mau berebut orang Indonesia di sini. Ada 280 juta orang Indonesia di Indonesia. Saya tidak akan berebut orang Indonesia di Belanda saudara. Jemaat kami kemarin tadi kamu lihat ya, yang doa semuanya kan bule-bule semua. Dan semuanya adalah, ya satu ada ya, Komang namanya itu orang Bali itu ya. Sahabat kita udah lama ya dulu, waduh dia baik sekali ya. Udah kenal kita itu sudah berapa tahun, 5 tahun ya. Komang itu ya orang Bali. Tapi jemaat kita semua rata-rata orang bule ya, orang bule atau imigran. Jadi saudara, ketika kamu memberitakan Injil, itulah roh nubuat saudara. Ayo beritakan Injil, kamu sedang bernubuat itu saudara. Beritakan Injil ya. Kita punya damar kasih yang memberitakan Injil. Ayo terlibat dengan pelayanan damar kasih. Ayo kamu ndak bisa ikut, ya nabur di damar kasih. Ya, grupnya Pak Thomas CS itu ya, sekarang ketuanya Pak Thomas ya, Pak Thomas CS. Ya, Hagios Embun Pagi, kita ada pelayan besuk itu ya, Bu Cinta dengan CS itu ya, Bu Ida, koordinatornya Bu Ida itu ya. Anda gabung dengan tim besuk, itu adalah roh nubuat saudara. Ya, pelayanan besuk itu adalah roh nubuat, itu kan pemberitaan kesaksian Yesus. Ayo gabung ya.
Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama Setia dan Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, dan matanya berperang nih, lihat ya. Ini yang diharapkan oleh orang Yahudi, berperang. Tadi ya, bentar, ini ayat 11 ya. Kita balik lagi ke tadi. Ya, orang Israel menantikan Mesias yang adalah Yakub Israel, ya, yang akan memerdekakan mereka, saudara, ya, yang akan memerdekakan Israel atau Yakub ini. Dan mereka berpikir bahwa Mesias ini akan melakukan perang konvensional melawan musuh-musuhnya. Dari kapan? Dari zaman Babilonia, ya kan? Dari zaman Babilonia. Anda lihat ya, Babilonia itu adalah Islam, ya, nenek moyangnya Islam. Lalu dengan Yunani, dengan Roma, dengan Kristendom, ya, maksudnya Kristen produk pagan itu bapak gereja itu loh, saudara, maksudnya, ya, dan Islam. Tetapi Kristen, ajaran sejati di dalam Alkitab tidak disuruh memerangi Yahudi. Itu adalah oknum, beda dengan Islam. Di Qur'annya, di haditsnya tertulis dengan jelas. Tapi di dalam Kristen tidak ada pengajaran seperti itu. Ya. Itu ya. Makanya mereka ketika tahun 1948 itulah kebangkitan mesianik. Ya, mereka percaya itulah era mesianik akan datang. Tapi mereka masih meleset, belum, saudara, belum selesai. Ya, inilah tadi ya. Ayo, 19 ayat 11 tadi. Seekor kuda putih yang menunggangi bernama yang setia dan yang benar. Ini bukan era kuda putih, beda ya. Tidak selalu kuda putih itu berarti kuda putih yang itu ya. Ini penunggang kuda putih ini yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, berperang dengan adil ini apa maksudnya? Berperang dengan dikayosune, saudara. Perangnya adalah perang dengan kebenaran. Ia menghakimi dan berperang dengan kebenaran. Ia menghakimi ya dengan adil, dengan kebenaran. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Siapa, saudara? Sekarang kita baru tahu itulah Yesus Kristus, Firman Allah. Semua pasukan mengikuti dia, ya, pasukan di sorga. Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus. Apa tadi lenan halus? Diakonia, ya, sedekah. Jadi apa tadi? Berperang dengan adil. Itulah yang dilakukan oleh Damaris. Itulah berperang dengan apa? Dengan sedekah. Perang kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi dengan sedekah. Makanya kalau gereja, kamu tengong-tengking, ya, sampai jengking, kamu tidak akan memenangkan jiwa. Yang ada kamu nyedotin jemaat dari gereja lain. Nah itu iya, ya, si Philip Mantova, Gilbert, ya. Wah, saya tengking sampai jengking, yang kamu ambil adalah jemaatnya gereja lain. Itu kamu bilang memenangkan jiwa. Lalu gerejanya Philip Mantova ya, teman saya dipaksa dibaptis itu ya. Udah yang Kristen, udah lama dibaptis semua sampai 7 kali itu. Aduh, nah itulah ya. Karena kamu tidak memberitakan Injil. Ya, kamu tidak berdiakonia, tidak bersedekah. Akhirnya tengang itu bohongan semua. Itulah produk-produk antikristus itu, Edomit itu tadi, saudara ya. Lihat, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Saudara, lihat pedang tajam, saudara. Pedang tajam yang keluar dari, apa itu pedang, saudara? Di dalam Ibrani 4, ya. Ibrani 4, ya. Ibrani 12 ayat 4, ya. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, ya. Firman Allah hidup dan kuat. Logos itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang yang firman, ya. Itulah firman, saudara ya. Itulah logos. Ini Alkitab yang Anda baca itu, ya.
Kemudian Anda baca juga tentang pedang ya, Efesus 6. Ya, lihat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu rema. Jadi apa itu saudara, pedang yang keluar dari mulut? Itulah makanya tadi ada dua hal. Tadi bolak-balik. Kamu harus berdiakonia, kain lenan halus, keadilan, kebenaran. Itulah diakonia, itulah sedekah. Dan ada pedang. Ya, kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Kamu disuruh bersaksi, memberitakan Injil. Makanya kalau kamu tidak bisa memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, kirim uangmu saudara ke Hagios. Serius saudara ya. Kamu lihat, buka website Hagios, itu ada rekeningnya di sana. Kamu kirim untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ya, tiap Sabtu Minggu kedua kami pergi memberitakan Injil di Den Haag. Ya, kita itu di Den Haag itu tempatnya segala bangsa itu ada di sana ya. Makanya kita pergi ke Den Haag, segala bangsa itu ada di sana. Haleluya. Kita beritakan ya. Tidak ada uang, kita tetap jalan, saudara. Tidak ada uang, kita itu roh nubuat. Saya bernubuat tiap bulan untuk Den Haag. Ya, itu Pastif yang sama kita setia menerima dari Jerman ya. Sengaja nyamperin kita, saudara. Aduh, saya terharu kalau ngeliat Pastif ya. Usianya udah tidak muda lagi. Ya, kemarin baru jatuh, saudara. Aduh, pemain saksofon kita begitu jatuh, saya ngeri-ngeri sedap itu ya. Karena sudah umur segitu jatuh. Untung tidak stroke, saudara ya. Jatuh naik sepeda balik, sepedanya jungkel, kepalanya kena tembok, saudara ya. Aduh, saya sampai ngeri-ngeri sedap ya. Soalnya orang segitu, umur segitu, kalau jatuh tuh bisa stroke. Setelah saya tanya udah nggak sakit, tapi masih tenang. Aduh, tapi semangat saudara ya. Pasif ini baru lahir baru saudara ya, baru lahir baru. Itu ya baru semangatnya. Saya sampai kemarin tadi yang main saksofon tadi, pemain saksofon tadi itu loh. Wah, saya bilang kemarin, wah pasti urapannya berasa. Tadi mainnya enak sekali saudara ya. Makin ya, dari pertama saya kenal, wah mainnya malah hajar terus saudara ya. Saya berani manifestasi nih pasti. Sekarang ya makin kesini main saksofon itu makin urapan saudara. Berasa saudara. Saya berasa, saya dengarkan itu ya. Berasa kemarin hajar semua, dihajar semua sama pasti ya. Itu manifestasi dari sisa-sisa spirit lamanya ya. Tapi terus ya dia ngikutin kita terus ya. Sekarang pasti banyak berubah, saudara ya. Nah, itu saudara ya. Setia ya, sudah tidak muda lagi itu, Pastif itu ya. Sudah tidak muda lagi. Kelihatannya awet muda, ya masih boys begitu. Tapi sudah tidak muda lagi sebetulnya. Seumuran Pak HW itu Pastif itu. Ya. Waduh, Pak HW baru ketemu Pastif ya masih duniawi dulu pertama gabung sama kita. Pak HW ketemu Pastif itu masih duniawi itu Pastif itu. Sekarang sudah berubah ya, kita baptis kemarin di Galilea ya. Sengaja ya datang ke, saya lagi di Israel itu sengaja pasti datengin ya. Sampai sewa apartemen hampir 2 minggu, 10 hari kalau tidak salah ya. 10 hari atau 2 minggu ya kemarin ya, full itu ya. Terus kita pergi keliling Israel, sama Pastif kita main musik bareng-bareng keliling Israel itu ya. Penginjilan itu adalah roh nubuat saudara. Ya, pedang yang keluar. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan antikristus itu? Dengan kesaksian, dengan penginjilan. Bagaimana cara kamu mengalahkan Islam? Ya, satu dengan kamu berdiakonia, bersedekah yang kenceng. Kedua kamu dengan penginjilan. Ya, gitu saudara ya. Di Eropa Islam berusaha masuk. Saya hajar terus saudara ya dengan penginjilan ya. Saat ini ya Israel ini, kita ini kan Israel rohani. Israel adalah yang jasmania. Maka Israel melakukan perang yang jasmania melawan Islam. Kita melakukan perang yang rohania, saudara. Coba kamu lihat musuhnya Islam, Israel dengan Kristen. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih Putra Maryam adalah Allah. Kamu dan saya adalah musuh Islam. Ya, Kristen itu yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah, kamu itu adalah musuhnya Islam, saudara. Dan kita percaya Yesus Kristus adalah Allah. Kamu itu musuhnya Islam, kamu layak dipenggal, dibunuh. Ya.
Lalu bagaimana kita melakukan perang melawan orang-orang Islam ini? Orang Yahudi berpikir harus perang konvensional. Ya. Dari zamannya Yesus, kenapa Yesus ditolak coba? Karena dari zaman Yesus sampai dengan zaman hari ini, yang namanya Mesias itu kudu perang. Itu yang dalam pemikiran otaknya orang Yahudi. Mereka dikasih perlihatkan bagaimana orang Roma takluk kepada kekristenan bukan dengan perang, tapi mereka dibutakan matanya. Bagaimana Kristen bisa menaklukkan Roma? Bukan dengan perang. Orang Islam menaklukkan Bizantin dengan perang. Orang Kristen menaklukkan Roma bukan dengan perang, dengan sedekah dan dengan itu tadi, kesaksian, roh nubuat. Hari ini orang Yahudi capek berperang, walaupun perangnya di luar Israel. Tapi mereka mengorbankan puluhan orang, saudara ya. Dan mereka harus berperang, karena mereka menikmati Mesias yang jasmania. Itu tuntutannya mereka, Mesias yang jasmania. Tetapi kita orang Kristen berperang dengan antikristus ini, Islam ini, bukan dengan perang jasmania, dengan bersedekah yang kuat. Makanya ayo kita wujudkan sedekah kita, diakonia kita, sampai kita bisa kasih makan 5.000 orang sehari. Dananya kurang. Dananya cuma bisa sanggup 1.000, saudara. Kita sudah pernah coba 3.000. Cuma sebulan, jeblok lagi 1.000 lagi, enggak bisa. Malah sempat kemarin 800. Sekarang sudah 1.000, 1.500. Harus 5.000. Saya sudah bilang Bu Lianti setuju. Gimana caranya ya? Bu Lianti sudah setuju semua. Dananya kurang. Ayo, kamu daripada beli pakaian mewah, segala macam, simpanlah hartamu di surga. Oh, saudara, itu bukan buat saya, saudara. Ya, itu bukan buat saya. Itu bendaharanya Bu Marjuni, Bu Lianti, sama Pak Hari itu. Galak-galaknya minta ampun, saudara. Aduh, jangan coba-coba sama mereka. Ya, nggak akan bisa bobol, saudara. Bukan buat saya. Mereka tahu kehidupan saya di sini. Ya, mereka sudah pergi kemari, sudah tengok saya di sini. Ya, Bu Mantu, Bu Marjuni, Bu Lianti, sudah tengok saya di sini. Pak Ari nggak jadi datang ya kemarin ya. Saya sudah nyatakan ya kerinduan saya untuk proyek ini. Ayo saudara, yang kenceng diakonianya. Sekarang kita malah punya program beasiswa supaya orang-orang Kristen jangan goblok. Oh ya, beasiswa ini ternyata untuk sampai kuliah ya, saudara ya. Jadi Anda yang kuliah, Anda bisa mengajukan juga beasiswa ini. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yang paling utama adalah Anda harus sudah dibaptis dan ikut doa pagi, jam 4 pagi. Ya, kalau anak kuliah ya harus anaknya sendiri ya. Kalau yang kuliah ya harus anaknya sendiri, udah besar kamu kuliah jam 4 pagi kamu bangun dong. Ya, syaratnya mudah, bangun jam 4 pagi. Ya, kalau Anda yang kuliah, Anda bisa mengajukan untuk dirimu sendiri ya, yang kuliah ya. Ya dong, kalau udah kuliah kan sudah di atas 17 tahun, ya. Jadi kamu ngajuin sendiri, ya, bukan orang tuanya lagi. Kamu sendiri yang mengajukan, kamu sendiri yang ikut di sini. Untuk anak-anak muda ada koordinatornya Marcel Montero ya. Marcel ini orang hebat, saudara ya. Ayo saudara, kita bikin pinter anak-anak kita. Bahkan saya lagi mikir bagaimana caranya supaya kalian bisa sekolah di Israel dan bisa datang ke Belanda sini. Ya, saya lagi mikir caranya. Haleluya. Ini proyek besar saudara ya, membuat kalian pintar supaya kalian perang melawan Islam, antikristus. Dengan cara apa? Testimony of Jesus Christ. Dengan apa? Kain lenan putih. Sedekahmu saudara. Bukan perang yang konvensional. Itu bukan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu ajarannya orang Israel. Itu maunya mereka, Mesiasnya mereka, perang konvensional. Ya mereka selalu menang. Ya kan? Tapi kan mereka Israel jasmania, kita rohania. Harus bedain itu. Ya, luar biasa ya. Terus kita balik lagi ya, Mono Wahyu. Hampir terakhir ya, hampir terakhir. Sorry ya, hari ini rada panjang karena ini penting ya. Dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Apa saudara? Tadi ya, ayat 16 tadi Maimonides bilang, ya, the king will reign over the world with the Jerusalem as the capital.
sebagai ibu kotanya Yerusalem. Makanya Yerusalem itu pasti akan diambil alih. Dalam kerajaan 1000 tahun itu ya Yerusalem ibu kotanya seluruh dunia. Segala bangsa ibu kotanya di Yerusalem. Yesus Kristuslah yang menjadi raja di situ. Dia menjadi pemerintahnya. Dia datang secara fisik, saudara. Setelah antikristus itu dihancurkan oleh Yesus Kristus. Makanya itu nggak ada rapture. Adanya adalah orang dirubahkan, kita langsung masuk kerajaan 1000 tahun. Kamu dan saya dirubahkan. Bukannya rapture entah kemana, diantah berantah, lalu balik lagi setelah 3,5 tahun atau 7 tahun. Bukan. Tapi begitu kita masuk masa antikristus, ya, seberapa iman yang kamu miliki, seberapa urapan yang kamu miliki, ya udah, cuma sisanya segitu saja. Itu yang akan menentukan levelmu nanti, ya kan? Dan menentukan perjuanganmu di dalam masa antikris. Kamu sanggup apa enggak? Kalau kamu enggak punya minyak, habis kamu, saudara, kelar kamu. Zaman antikris kamu kudu kembali lagi, ya kan? Yesus datang, kamu udah kelar. Perjamuan kawin dan mempelai sudah datang, kamu baru murtad, kamu baru cium tangannya Yusuf Kala. Mampus kamu, saudara. Ini ketawa berjemaah. Belum lagi antikristus, kamu sudah tidak punya minyak, kamu cium tangannya Yusuf Kala. Mampus kamu, saudara. Bagaimana kamu masuk kerajaan 1000 tahun? Yang bener aja, ngimpi kali ya. Waduh, nggak bisa, saudara. Anda paham nggak sih yang saya ngomong? Paham dong ya, jelas banget. Seberapapun minyak urapanmu hari ini, antikristus menyatakan dirinya, udah, kamu habis-habisan dengan itu. Kalau urapanmu full, wah kamu lewati masa antikristus nggak ada takutnya. Nggak ada getar-getar sama sekali, nggak ada, tenang aja kamu. Tapi kalau kamu nggak ada minyak urapan, wah hidupmu dalam kegelapan, takut kamu baru dimop sedikit, kamu cium-cium tangannya Yusuf Kala kamu nanti. Aduh, pembakar gereja. Kamu cium-cium tangannya, amit-amit mendingan saya mati, saudara. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung terbang di tengah langit. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ini adalah perang habis-habisan Israel dengan orang-orang Islam, saudara. Nanti ini sekarang kita harus masuki masa kuda putih dulu. Inilah cerita nanti ya, masa perang ya, di dalam dua saksi Allah yang berperang, ya, dua saksi Allah, ya, kita orang Kristen secara rohania dan orang Israel secara jasmania, ya. Itu dua saksi Allah di dalam Wahyu 11. Nanti ceritanya detailnya di Wahyu 19. Wahyu 11 itu ceritanya di Wahyu 19, deskripsinya ya. Wahyu 11, kalau kamu membaca Wahyu 11, itu adalah cerita plotnya. Detailnya ada di Wahyu 19, yang cerita Wahyu 11. Ya, itu kan perang besar orang Yahudi dengan orang Islam, saudara. Perang besar Yahudi dengan orang Islam, ya. Semua nih ya, perang besar ya. Dan aku melihat binatang itu, raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dengan tentaranya, ya. Dan tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Cabulullah, ya, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan. Patungnya itu siapa, saudara? Patungnya itu, saudara. Itulah AI ya, artificial intelligence. Dia akan menipu kalian karena dunia kan dihancurkan ya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup dalam lautan api menyala, ya, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang keluar dari mulut penunggang kuda buta itu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan diakonia. Kamu akan mengalahkan orang-orang ini, saudara. Ya, dan orang-orang ini akan mengutuk dirinya sendiri, akan menghancurkan dirinya sendiri. Siapa yang menghancurkan Gaza? Apakah Israel? Bukan, saudara. Yang membunuh orang-orang di Gaza itu orang Hamas sendiri. Ya, orang Israel itu paling membunuh berapa ratus saja. Yang puluhan ribu itu Hamas sendiri, dia pelurunya salah nembak terus. Hamas sendiri yang membunuh orang di Gaza loh, saudara, bukan orang Israel loh. Orang Israel itu pelurunya akurat loh, saudara. Makanya orang Israel ini lagi pelongo-pelongo, dituduh begitu. Peluru saya itu akurat, dia tunjukkan, dia sudah buktikan dia mau bunuh satu
jenderalnya si Iran aja, ya, dia mau bunuh presidennya Iran saja, nggak perlu bunuh yang lain. Ya, cuman satu helikopter saja itu yang hancur. Orang Israel mau bunuh satu orang, dia bunuh orang itu saja yang dia perlukan, saudara. Dia nggak perlu bunuh satu negara. Dia mau perang sama Gaza, dia tidak perlu membunuh orang di Gaza. Orang mereka sendirilah. Mereka sendirilah. Itu yang akan terjadi. Aduh, orang-orang Islam ini, orang Indonesia goblok. 37.000 orang Palestina mati di Gaza. Yang bunuh itu Hamas sendiri. Salah tembak. Peluru mereka itu buatan manual semua, nggak akurat. Baru naik terbang ke atas, bensinnya habis, dia jatuh. Kalau orang Israel kalau mau nembak, kalau mau dia mau bunuh orang Gaza, nggak perlu dia sembunyi tangan begitu, terang-terangan aja kalau memang dia mau bunuh. Ya, seperti halnya orang membunuh jenderal Iran atau presiden Iran. Kemarin kan saya bilang, Pak Toping nggak setuju ya. Kalau saya dengan Pak Ponto setuju Pak Toping. Kali ini saya nggak setuju dengan Pak Toping. Biasanya saya belain Pak Toping, tapi kali ini saya nggak setuju dengan Pak Toping. Karena itu terang benderang sekali, terlalu terang buat saya. Karena saya ingin mengikuti sistem persenjataannya Israel. Mau bunuh presiden Iran itu cukup presidennya saja, tidak perlu sampai semua helikopter itu mati semua, tidak perlu. Ya, mau bunuh jenderalnya Iran itu ya cukup, ya, itu satu bangunan sebelahnya tidak hancur, cuma satu bangunan itu aja yang hancur. Sebelahnya tidak hancur, saudara. Kan aneh. Ya, mau bunuh Hamas, mengorbankan anak kecil, tidak perlu. Tidak perlu, akurat sekali, saudara. Mereka membunuh dirinya sendiri karena kita banyak bersaksi, karena kita banyak bersedekah. Mereka dibunuh oleh pemimpinannya mereka sendiri. Kamu kira orang di Gaza udah mau perang, udah capek, mereka udah protes, nggak mau stop. Tapi sama Hamas dikorbanin terus. Kamu pikir orang Lebanon mau perang? Nggak mau, saudara. Hezbollah yang mau perang. Karena mereka hidupnya dari perang. Mereka itu gajiannya dari perang. Kalau mereka nggak perang, nggak gajian. Itulah, saudara ya. Itulah masa antikris. Itulah zaman perang terakhir sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Itu yang terjadi, kamu tahu gambarannya. Orang Israel itu akurat sekali kalau perang, saudara ya. Akurat sekali. Dia sungguh-sungguh, kalau ada melihat persenjataannya ya. Sayang dulu saya nggak foto ya. Itu satu. Ya, aduh saudara, dia akurat sekali, tidak mungkin dia salah nembak. Itu Israel itu tidak pernah salah nembak, saudara. Itu gereja yang nembak itu Hamas. Gereja di Palestina, di Gaza itu kan ditembak itu kan, itu yang nembak Hamas, saudara. Lalu difitnahkan kepada orang Israel. Intinya apa, saudara? Ayo kita persiapkan diri kita untuk perang melawan antikristus. Perang kita, senjata kita adalah dengan pedang yang terhunus, yaitu dengan memberitakan Injil. Ya. Kedua, kita harus selalu mengenakan kain lenan putih. Ya, kain lenan putih itu artinya kamu harus hidup bersahaja dan kamu banyak berdiakonia, bersedekah. Kalau Indonesia sudah kasih 5.000, sudah 10.000, dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Pegang omongan saya. Begitu kita kasih makan 5.000 orang, ya, itu gereja-gereja akan mulai bergerak. Begitu sudah setiap hari. Siapa yang akan mengeksekusi programnya Prabowo? Gereja. Gereja yang akan mengeksekusi programnya Prabowo. Yang sanggup hanya gereja. Yang sanggup. Kalau gerejanya mau. Ya, masalahnya Gilbert itu kan lawannya Prabowo. Nah, makanya saudara ya, daripada kamu kasih kolektor ke Gilbert atau Philip Mantova, kirimlah ke Damaris. Begitu kita kasih 10.000 programnya Prabowo jalan, Indonesia dimenangkan bagi Yesus. Kalau yang ngasih makan orang Islam nanti Habib Rizik, ya kamu jadi Islam, saudara. Kalau yang ngasih makan orang Kristen, ya mereka jadi Kristen. Gampang sekali teorinya. Rumusnya itu gampang sekali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Karena ini sudah malam, mungkin Bu Sanma ada pengumuman sebentar ya. Sebentar ya, ini ada kolektor ya, kolektor dari apa ini? Grace CK, God bless you ya. AAC dari Jerman, Minarni Simamora, terima kasih, Anita Effendi, Kristiani 7, Six Wings, kapan Antikris dan Armageddon terjadi? Antikris lebih cepat nih 4 penunggang kudanya agar percepat kehancuran dunia. Nggak bisa. Kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus dengan pemberitaan Injil dan berdiakoni yang kencang, saudara.
maka Tuhan Yesus akan segera datang, akan percepat ya. Itu caranya ya, mempercepat kedatangan Tuhan itu dengan pemberitaan Injil dan berdiakonia. The Dude, luar biasa, God bless you The Dude. SC2, God bless you ya. Lindawati, Reli Sibarani dari Amerika. Kapeng Wefu, Mega Nababan, Tiwul Pesek dari Hong Kong, God bless you. Wah, kita ini internasional bener ya, VNDR, God bless you. Ongbak, Pret. Pret ini, Pak, kenapa orang Israel protes pada Tuhan minta daging di padang gurun? Ya karena nggak ada daging kan. Kan gimana kasih makan 2 juta orang di padang gurun? Mereka nggak mungkin mempersembahkan domba-domba mereka, nggak cukup. Makanya mereka minta daging. Makanya dikasih puyuh, kasih kirim burung puyuh ya. Peristiwa Kibrotawa kan keluar dari Mesir, mereka bawa banyak ternak. Oh nggak bisa. Nggak bisa, mereka nggak bisa makan ternak mereka. Akan habis, nggak keburu ya. Makanya mereka minta daging ya. Itu ya. Lisanto Handoyo, terima kasih. Claudia Adriana. Yeni dari Kanada, God bless you. Alessandra, God bless you. Enderman, Miki dari Jepang. Wah, luar biasa ya. Kita ini internasional benar ya. Esther Shinsu dari Amerika. God bless you semuanya. Sekarang Ibu Sarma mau kasih pengumuman. Bu Sarma ada baru? Bentar. Ya, silakan Bu Sarma. Mau Iya, share screen? tidak Pak, tidak. Oh, enggak ya. Hanya pengumuman sedikit aja. Shalom Bapak Ibu. Ini ada sedikit yang mau kami tambahkan mengenai beasiswa ya di Yayasan Embun Pagi, karena ada di bagian beasiswa, maka sebelumnya memang ada pengumuman bahwasanya saya mengumumkan beasiswanya adalah untuk jenjang SD sampai SMA, tetapi 2 minggu ini kami membuka peluang bagi penerima beasiswa dari jenjang perguruan tinggi ya, yang mungkin ada member Embun Pagi atau mungkin yang mau mendaftarkan diri tetapi tetap wajib menjadi member Embun Pagi dari mahasiswa, boleh mengajukan beasiswa di nomor hotline ya yang sudah kami umumkan sebelumnya. Untuk menghubungi hotline beasiswa, mungkin saya akan umumkan kembali nomornya adalah di hotline beasiswa. Sebentar saya itukan lagi Pak. Bagi saudara-saudara yang masih mahasiswa dan ingin mendapatkan beasiswa boleh menghubungi hotline beasiswa, tetapi syaratnya harus memang sama sekali belum ada menerima beasiswa dari manapun ya. Jadi bersih memang bantuan beasiswanya dari Yayasan Embun Pagi. Bagi saudara-saudara yang mau mengajukan beasiswa boleh menghubungi hotline beasiswa di 0831 8737 7888 ya. Saya ulang kembali di 0831 8737 7888. Dan sementara ini memang masih tahap pertama dan kuotanya belum memenuhi ya, ada sekitar kemungkinan ada sekitar 3 atau 4 orang lagi mungkin boleh mendaftar ya untuk yang mahasiswa. Tetapi nanti di tahap berikutnya masih ada untuk tahap kedua, tetapi untuk saat ini tahap pertama menunggu sekitar 3 atau 4 orang lagi ya untuk memenuhi target yang memang dianggarkan. Jadi Bapak Ibu yang anaknya mungkin mahasiswa boleh mendaftarkan dengan menghubungi nomor hotline tersebut. Demikian Pak Paul, informasi dari saya. Jadi jenjang yang diberikan beasiswa itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Luar biasa. Dan sampai saat ini sudah ada
71 orang yang mendaftar ya, dan itu fix. Kita tinggal menambah sekitar 3 atau 4 orang lagi gitu, supaya Biasa ya. memang targetnya pas gitu. Ya kalau makin banyak donasinya kita bisa nambah makin banyak ya. Kita lihat semester depan nanti. Ya itu yang hasil meeting kemarin ya. Kalau memang donasinya begitu melimpah, kita bisa apapun bisa kita lakukan, saudara ya. Bahkan kita bisa sekolahkan anak-anak kita yang miskin-miskin yang tapi pinter-pinter itu ya ke Eropa atau ke Israel ya. Dan ya Pak, untuk di bulan April sampai Juni itu ya, setelah dikurangi pengeluaran itu masih ada sisa saldo. Ini mulai dari April sampai Juni ya, Juli ini belum. Di April sampai Juni itu setelah dikurangi pengeluaran, saldonya masih bersisa sekitar 130 juta lebih lagi. Dan memang di awal April itu belum terlalu banyak ya yang menjadi donatur ya sampai bulan Mei. Tetapi ketika di bulan Juni kita umumkan di Koinonia untuk kita membidangi beasiswa dari Yayasan Embun Pagi itu di bulan Juni, khusus untuk bulan Juni ya, khusus untuk donatur yang berasal, khusus untuk beasiswa yang berasal dari donatur itu ada di bulan Juni sekitar 80 juta lebih. Dan saya yakin di bulan Juli ini kayaknya nanti itu bisa mencapai sekitar 100. Dan kemungkinan kuota untuk penerimaan beasiswa mungkin nanti bisa bertambah gitu. Haleluya. Karena memang dilihat dari semuanya dengan data-data yang kita kumpulkan, kemudian semuanya akurat ya, ada prosesnya, ada data-datanya dan transparan. Jadi dari pihak donatur tetap kita ya itu sangat-sangat mendukung sekali dan berapa kali kita rapat semuanya boleh berjalan dengan baik gitu. Puji Tuhan lancar-lancar gitu. Mudah-mudahan makanya rekeningnya kita bikin terpisah ya. Rekeningnya kita bikin terpisah, saudara. Ya, rekeningnya supaya kita jelas, pisahkan. ya. Iya Pak. Kemungkinan juga karena rekeningnya terpisahkan, kemungkinan juga khusus di waktu yang akan datang kemungkinan ya beasiswa itu membentuk sendiri gitu. Yayasan sendiri ya. Kita berharap nanti ini jadi yayasan sendiri karena ini ribet ya. Ribet dan cara auditnya juga ribet, saudara ya. Jadi kita harus punya yayasan sendiri untuk beasiswa nantinya ya. Sekarang kita masih nebeng Embun Pagi ya. Karena pengurusnya semua juga dari Embun Pagi juga. Ya, merangkap-rangkap. Jadi sekarang ini ya nggak apa-apa, kita bertahan dulu, toh belum terlalu sibuk, belum eksekusi. Tapi kalau sudah eksekusi, oh iya saudara ya, saya mengundang guru-guru di komunitas kita yang sudah ikut kelas-kelas evangelis apologetik dan sebagainya macam ya. Para guru, ayo terlibat untuk menjadi mentor. Dan kita akan bikin pelajaran fisika, kimia, matematika, sains ya, di Zoom. Ya, para guru-guru ayo terlibat di dalamnya ya. Juga untuk menjadi mentor dan untuk menjadi guru les. Les untuk SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ya, untuk les pelajaran khusus ya. Jadi kita mengundang sekali lagi para guru. Saat ini yang terdaftar baru 6 orang ya Bu Sarma ya. Masih sekitar 5 orang sih Pak. Orang, Cuman Bu Sarma, kita Bu masih melihat Bu yang lain. Ninuk, Anissa, siapa lagi Iya. namanya? Ada Bu Ayu gitu. Bu Ayu, waduh baru 5 ya. Kita butuh sebanyak mungkin ya untuk guru-guru ini ya. Dan kita juga akan melanjutkan PKBM, kita menunjukkan supaya kita bisa bikin PKBM sendiri ya, sekolah online. Supaya semuanya bisa terjamin. Anak-anak semuanya tidak bisa sekolah masuk PKBM semua. Ya kan, sekolah online. Ya. Waduh kalau sudah begitu mantap itu kita itu. Ya, kita bisa sekolahkan anak-anak itu sampai ke luar negeri ya, supaya pulang semuanya sudah siap. Indonesia itu nggak akan jadi bangkrut tuh. Aduh, Tuhan Yesus baik ya. Oke, terima kasih Bu Sarma. Waduh, tepuk tangan buat para ini ya, para pelayan Tuhan yang melayani. Ini nggak gampang, saudara. Ini kita nih konfliknya di dalam itu keras sekali ya, saudara ya. Karena kita mencari yang terbaik. Ya, oke, tepuk tangan buat Bu Sarma dan tim, juga para donatur. Oke, kita akan tutup dalam doa dan recite. Siapa nih?
Tolong recite-nya, tolong dulu Marshall ditampilkan. Siliwangi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Mari kita berdoa. Kami dengan Engkau melihat kami berkumpul di komunitas Habias Internasional ini melalui kami Pastor Dr. Yosef Aujar dengan penyertaan-Mu. Kami bukan orang-orang sempurna, tetapi Tuhan Tuhan telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tuhan, saat kami akan menutup pertemuan ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, biarlah kami dapat melanjutkan firman-Mu di minggu-minggu selanjutnya untuk mendengar firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Risma. Kita membaca recite. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Elohika, bekol lefafka, ufekhol nafseka, ufekhol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahafta lereaka kamuka. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus ya. Bareka Adonai, wais mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penelika wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, penelika wiesem leka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan semua sakitmu. Haleluya, semua yang percaya, ya katakan bersama-sama yang di YouTube, di Zoom semua katakan amin. Haleluya. Amin. Semuanya. Haleluya. Semangat saudara. Jangan lupa berdiakonia, bermarturia ya. God bless you semuanya. Thank you. Terima kasih semua. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Viralkan ya, video-video kita viralkan saudara ya, supaya semua disadarkan ya. Itu caranya kita perang dengan antikristus ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mute all ya. Apa ini? Tuh. Pak, boleh bertanya sedikit sama Bapak, Pak? Boleh. Itu mengenai donatur tetap, apa boleh kita umumkan di koinonia berikutnya, Pak? Mana tahu ada yang mau jadi donatur tetap gitu. Oh iya, boleh ya. Nanti ada donatur tetap, nanti ada ini. Kita data gitu. Iya, di data yang Anda ingin menjadi donatur tetap bisa menghubungi Ibu Sarma di nomor hotline yang ada di YouTube ya. Yang ingin menjadi donatur tetap, menjadi orang tua asuh ya untuk kontrol. Jadi anaknya saya mau membiayai satu anak ini full semuanya untuk kuliah misalnya kan. Nah, bisa nanti kita kasih tahu anak Anda boleh interview sendiri anaknya ya. Nanti melalui kita, nanti kita semua jaga. Bahkan saya mau kirim ke Israel, Pak. Saya mau kirim 3 orang, 5 orang ke Israel. Anda yang ingin membiayai satu anak untuk pergi ke Eropa atau ke Israel,
orang yang tidak mampu tetapi benar-benar pandai dan cinta Tuhan. Bilang sama Ibu Salma dan saya ya, langsung ya. Nanti saya uruskan yang di Eropanya dan di Israelnya, saudara ya. Nanti kita pilihkan orang-orangnya, ya. Anda yang ingin menyponsori, bilang ya, saudara ya. Karena kita harus punya orang-orang, supaya jangan cuma lulusan Indonesia. Karena kalau nguliain anak di Indonesia dengan di Eropa itu, biayanya lebih mahal di Indonesia, saudara. Kamu kirim anakmu ke Eropa itu lebih murah, ya. Ini bilang sama saya, ya, saudara yang ingin menyekolahkan anak-anakmu di luar negeri, bilang ya, lebih murah kamu menyekolahkan anakmu di Eropa daripada kamu di Indonesia, saudara. Serius, ya. Oke, kita dengarkan yang satu ini ya. Loh, kok hilang ya? Aneh. Oh ini ya. God bless you semuanya. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekivon, Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekivon, Malkuto Leolam God Almighty,